Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ceritakan sedikit awalnya gimana caranya sehingga saya bisa kerja di Korea. Nanti sedikit akan saya jelaskan juga segala prosesnya, mulai dari persiapan dokumen serta syarat-syarat yang dibutuhkan hingga akhirnya sampai saat ini sudah hampir 5 tahun saya mencari masak yang kayak gini ini. Silahkan disimak sampai habis ya teman-teman, karena di akhir video saya akan sampaikan bagaimana saya akan membantu teman-teman dan semua yang punya keinginan untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang dan Korea ya. Jadi pada bulan Juni 2018 itu ada tawaran dari LinkedIn untuk bekerja di Korea, dan yang dapat itu bukan hanya saya, ada beberapa teman juga yang saya kenal dapat tawarannya. Setelah saya jawab tawarannya, di situ ada perjanjian di awal kalau nanti misalnya saya bekerja di Korea, mereka minta fee sebesar 1000 USD, itu sekitar 600 juta lah, tapi nanti dibayarnya setelah saya terima gaji pertama di Korea. Oke, di sini saya mikirnya saya nggak perlu keluar duit dulu ya, jadi saya mau saya carikan kerjaannya, perusahaannya, terus saya bekerja, saya baru bayar dari hasil gaji pertama saya. Jadi udah deh, saya bilang oke, I'm really interested kayak gitu. Saya bilang saya tertarik, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Jadi seperti biasa ya, untuk kita melamar kerja prosesnya ya masukin lamaran, terus nanti ada interview segala macamnya. Nah, untuk persyaratan visa E7 itu di sini saya lampirkan, silakan di pause dan dibaca aja ya teman-teman. Lama setelah itu saya benar-benar dapat kontrak nih dari perusahaan Korea nih, tempat saya bekerja sekarang. Setelah saya dapat kontrak di sini, prosesnya udah mulai kritikal. Nah, saya akan mengajukan visanya ke imigrasi di Korea. Nah, jadi akhirnya saya minta dokumen tadi untuk segera dilegalisir ya. Nah, di sini kan prosesnya udah mulai ribet nih, karena mereka minta semua dokumen saya itu dilegalisir di kedubes Kemenkumham ya. Itu kan posisinya di Jakarta dan juga butuh biaya juga kan. Jadi mungkin dari sini prosesnya udah banyak yang mundur ya teman-teman yang saya tawarin. Yang lain mungkin juga udah mikir kan, kita yang domisili Batam itu harus ke Jakarta, ada biayanya, dan ya nggak murah lah gitu. Jadi untuk proses awalnya itu saya coba aja dulu gitu kan. Walaupun ada biaya yang harus saya keluarin ya gimana lagi. Nah, saya mikirnya saya udah punya kontraknya gitu, tinggal melanjutin. Jadi untuk yang pertama saya itu ke Poltabes, itu minta SKCK, keterangan catatan kepolisian, yang tujuannya khusus untuk pengurusan visa. Di situ dijelaskan kan, jadi dalam bahasa Inggris. Setelah pengurusan SKCK lanjut ke saya ke terjemahin ijazah ya, karena ijazah kita kan dalam bahasa Indonesia, jadi terjemahin dulu penerjemah yang tersertifikasi ke dalam bahasa Inggris, dan yang nanti sekalian bakal dilegalisir juga di kedubes. Nah, untuk proses legalisirnya semua dokumen saya itu ya SKCK, ijazah, terus surat pengalaman kerja, sertifikat, semuanya itu harus dilegalisir di notaris setempat dulu. Jadi dan notarisnya itu juga harus sudah terdata di Kemenkumham. Kemudian di sini saya sempat tertikung juga teman-teman, karena saya ini waktu itu kerja, jadi saya nggak mungkin untuk cuti lama ke Jakarta, itu saya nggak mungkin. Jadi saya cari-cari info, saya percayakan ke orang lain untuk pengurusannya gitu. Di sini saya kirim semua dokumen saya, ijazah, pengalaman kerja yang tadi saya urus itu semua saya kirim aslinya, yang setelah di legalisir notaris itu saya kirim. Di tiknya saya udah bayar tuh 2 juta, dan dia bilang dia bisa ngurusinnya untuk legalisir segala macamnya, yang penting saya terima bersih sampai dokumen saya dikirim. Ternyata enggak gitu, ternyata hilang kabar dia, saya nggak bisa hubungi lagi setelah sekitar 2 minggu. Jadi gitu, saya ini saya udah semua dokumen saya udah di tangan dia, saya udah bayar. Nah, di sini saya mikirnya aduh parah banget ini. Misalnya saya habis kontrak di tempat kerja sekarang, gimana saya mau melamar kerja lagi? Saya nggak punya ijazah lagi, nggak punya
syarat-syarat lah untuk bikin lamaran kerja itu udah nggak ada, semuanya udah hilang di tangan dia. Di sini saya disini banget tuh sama tersangkanya, teman saya share ya di FB saya lagi, orangnya Mahmudin Tanjung namanya. Nah, katanya dia bisa ngurus dokumen itu, posisinya persis 5 tahun yang lalu ya, dia saya kejar terus lah sekitar kurang lebih 2 bulan itu, akhirnya dia kembaliin dokumen saya itu, dikembaliin, alhamdulillah. Itu setelah saya ngemis-ngemis, posisinya udah kayak hina banget saya gitu, ngemis-ngemisnya saya berharap banget kalau dia mau kembaliin, sampai saya bilang sama dia saya itu punya anak kecil 2 gitu, yang satu baru lahir umur setahun, yang si Amar ya kalau kalian tahu anak saya belum setahun umurnya. Saya bilang gimana kalau saya nanti habis kontrak, gimana saya mau nyari kerja gitu, saya bilang gimana saya mau hidupin anak-anak saya, tolonglah pakai hati nuraninya gitu. Kalau masalah uangnya ya udah, saya nggak, kalau anda nggak bisa kembaliin ya udah gitu, yang penting dokumen saya balik gitu. Saya mintanya, saya sampai viralkan kemana-mana, semua teman FB-nya yang ada saya inbox, semuanya saya inbox. Mungkin dari itu akhirnya beliau mengembalikan ya dokumen saya, alhamdulillah. Jadi saya mulai lagi nih dari awal prosesnya. Kebetulan yang kali ini alhamdulillah orangnya amanah ya tetap saya nggak ke Jakarta tetap. Tapi ini kenalan dari sepupu saya ya yang di Jakarta, katanya ada tetangganya bisa bantu ngurusin, alhamdulillah amanah. Jadi di sini saya udah kehilangan waktu sekitar 2 bulan sambil nunggu dokumen komplit tadi ya yang udah dimasukin ke Kemenkumham sama ke Dubes. Itu saya dikirimin labor kontrak asli dari perusahaan Koreanya ke alamat saya. Nah, permintaannya saya tanda tangan, kemudian saya harus kirim balik lagi sekalian sama dokumen tadi kalau udah selesai ke alamat soalnya. Di sini tambah bingung lagi saya nih, sedangkan di Indonesia aja saya sempat tertipu, dokumen saya hampir nggak kembali gitu kan. Ini saya harus kirim pula ke Korea gitu. Jadi saya sama istri itu udah mau mundur gimana, udah keluar uang banyak gitu kan, udah sekitar 5 jutaan kita keluarin uang, nggak dilanjutin, sayang gitu. Ya udahlah, kita akhirnya tawakal aja, kita berdoa sama Allah semoga semuanya lancar, nggak seperti yang nggak ada hal-hal yang nggak kita harapkan terjadi di depannya gitu. Kemudian saya kirim ya tanda tangan saya, kontrak yang sudah saya tanda tanganin dan dokumen-dokumen tadi saya kirim ke Korea. Nah di sini prosesnya itu udah hampir final ya, karena di sini udah tinggal persetujuan. Kalau kalian mungkin teman-teman tahu, di sini tinggal menunggu CCVI ya, Confirmation of Calling Visa itu, seperti itulah gitu. Nah, ini prosesnya juga lama, sebenarnya lama banget gitu. Jadi di sini tuh saya posisinya udah ditekan dari perusahaan Korea itu, mereka minta jaminan karena saya udah terlalu lama tuh dari prosesnya terlalu lama, jadi mereka minta jaminan saya mengundurkan diri dari tempat kerja saya sekarang gitu. Nah di sini saya sama istri diskusi lagi gitu. Saya belum pasti berangkat, apakah saya harus resign seperti itu kan. Misalnya visa saya nggak keluar, saya nggak kerja maksudnya. Jadi seperti dilema banget lah. Posisi saya itu bingung gitu, saya bingung.